Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika dengan NIM 132. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Deep Learning saya dengan topik deteksi objek. Yang pertama, input semua library yang akan digunakan nantinya seperti Matplotlib, model YOLO, NumPy, image. Setelah itu, program selanjutnya yaitu menampilkan dataset yang sudah dibuat folder dengan foldernya yaitu di data D. Setelah itu di copy package yang sudah ada foldernya seperti ini, copy paste. Setelah itu di copy, habis itu disalin untuk bagian sini. Setelah disalin, kita running, maka image-nya akan tertampil. Di sini saya menggunakan total total image 250 image dengan beberapa image-image yang random seperti jerapah, person, pizza, liburan, dan lain-lain. Tampilkan semua image yang ada di dalam folder tanpa terkecuali. Setelah itu, setelah itu masuk ke tahap exploratory data analysis. Yang dimana program yang pertama ini menampilkan jumlah gambar di dalam folder dan menampilkan jumlah label yang ada di dalam folder. Program yang kedua mengecek apakah ada gambar yang tanpa label di dalam dataset saya. Ternyata setelah ditampilkan tidak ada dan hasilnya nol. Setelah itu menampilkan distribusi kelas setiap image-nya. Seperti contoh, seperti image yang pertama, seperti image 250. Ini kelasnya cuma ada oven, misalkan. Berarti nantinya di bagian sini image ke gambar 250 terdapat satu kelas. Dan ini bagian kelas yang ada di image, sedangkan ini adalah menampilkan gambar yang mana. Setelah itu membuat visualisasi dari hasil kelas distribusi yang sebelumnya dengan rata-rata yang paling tinggi yaitu di atas 250. Setelah itu ini visualisasi distribusi Avex ratio atau jumlah gambar yang weight dan height. Visualisasi yang ketiga yaitu jumlah brightness atau kecerahan gambar. Rata-rata yang paling tinggi di antara 100 sampai 125 dengan jumlah gambar hampir menyentuh 30. Program selanjutnya yaitu mendistribusi ukuran objek atau bounding box area. Yang dimana di sini saya mendapatkan area yaitu antara 0,0 sampai 1,0 dengan jumlah bounding box rata-rata hampir mendekati 500. Setelah selesai dieksplorasi data atau EDA, selanjutnya masuk ke tahap pre-processing image menjadi object detection. Dengan package yang sama yang sebelumnya, habis setelah itu input model. Di sini saya menggunakan model YOLO, yaitu YOLO 8. Tadi input model, dataset juga, maka langsung kita training, maka hasil trainingnya nanti seperti ini.
Dia akan men-training satu image satu persatu. Setelah sudah di training, maka bounding box akan tertampil menggunakan YOLO 8. Ini contoh gambar yang pertama yaitu ada cars, dua kelas. Gambar yang kedua itu ada bird atau burung. Terdapat satu, dua, tiga, empat, lima. Terus ada zebra, domba, jerapah, dan masih banyak lagi. Dan ini hasil bounding box seluruh image, yaitu 250 image yang saya gunakan. Dan di bounding box satu per satu, tanpa terlewatkan satupun. Setelah itu, setelah semua sudah ditampilkan, oke. Setelah semua sudah ditampilkan dalam bentuk bounding box, saatnya masuk bagian splitting data, yang dimana artinya yaitu membagi data antara data train dan data validasi dengan rasio 80-20. Data train 80, data validasi 20. Dengan jumlah total awal tadi 250 image, data train yang diambil itu 200 image, data validasi 50 image. Sudah di speed data, maka tahap selanjutnya itu membuat data YAML, yang dimana data ini berfungsi untuk menampilkan lokasi-lokasi yang bounding box yang sudah berlabel, dengan format YAML, yang mana fungsi data label ini, data YAML ini berfungsi untuk tahap masuk ke model YOLO-nya nanti. Karena model YOLO membutuhkan data ini. Tanpa data ini, model YOLO tidak dapat diproses. Setelah itu, masuk ke model YOLO dengan data YAML tadi yang sudah di-train, yang sudah diproses menjadi data ini, yang sudah dibuat. Setelah itu, dengan melakukan 50 epochs dengan setiap image 640 dengan batch size 8. Setelah di running, maka akan muncul per epochnya nanti. Nah, itu sudah di train, maka tahap selanjutnya yaitu membuat data train yang tadi menjadi data hasil dalam bentuk CSV, yang dimana nantinya akan diprogram lagi untuk mendapatkan hasil evaluasi matriksnya. Yang pertama, seperti precision, recall, MPAP 50, MPA yang lain. Setelah sudah disimpan hasilnya tadi dalam bentuk CSV, maka masuk ke tahap akhir yaitu evaluasi matriks model YOLO. Di sini saya mendapatkan beberapa evaluasi. Yang pertama itu presisi dengan hasil 92%, dengan recall 91%, F1 score 91 scan dengan akurasi di sini 91%, M MIP dengan 96% dan MIP 95 yaitu 81%, yang artinya untuk bagian presisi dan recall itu artinya fokus pada benar salah dan terdeteksi tidaknya objek. Jadi dengan arti presenta, persentase yang lebih tinggi berarti model YOLO itu benar-benar dapat mendeteksi bahwa objek itu benar, apakah benar, benar-benar salah atau tidak. Sedangkan F1 score ini menunjukkan keseimbangan antara presisi dan nilai recall. Sedangkan MIP 50 ini menampilkan performa model dengan mendeteksi
bounding box tersebut. Sedangkan MPA 5095 yang lebih kompleksnya lagi dibandingkan MPA 50. Sedangkan untuk akurasi ini estimasi kasar karena dalam deteksi objek tidak ada yang namanya akurasi, hanya menampilkan fokus atau benar atau tidaknya dalam mendeteksi objek. Di sini hanya gambaran kasar bahwa model tersebut itu berhasil atau tidak dalam mendeteksi. Setelah itu, setelah evaluasi matriknya sudah selesai, maka yang terakhir menampilkan visualisasi dalam bentuk ada precision, recall, MBA 50, MIP 595. Jadi kesimpulannya, model yang saya gunakan ini dibilang cukup atau lumayan bagus untuk mendeteksi gambar yang saya dapatkan untuk mendeteksi objek dengan akurasi kira-kira 91%. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.